sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ya yudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i wa qamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah taklim Masjid Al-Abrar, kaum ibu, para ustazah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dibaca, apa yang hendak kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan tentang sholat sunnah atau sholat tatawwu yang paling utama dibanding sunnah-sunnah yang lain, yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan setelah kita tidur malam, bukan tidur siang, Bu. Bukan tidur malam. Kalau sholat tidurnya tidur siang bukan tahajud namanya. Namanya sholat zuhur. Kalau nggak sholat zuhur asar, itu sholat wajib. Adapun tahajud ini sholat sunnah yang dilaksanakan setelah kita tidur. Sholat isya udah, kemudian kita tidur, bangun kita baik di sepertiga malam yang pertama, kira-kira jam setengah 11-an, atau sepertiga malam yang kedua, kira-kira jam setengah 1 udah masuk kedua, atau yang ketiga yang paling bagus sepertiga malam yang ketiga sekitar jam 3 sampai subuh atau setengah 3 sampai subuh. Ini waktu-waktu di mana doa kita insya Allah langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinyalnya kencang, karena kalau siang-siang itu banyak orang yang pakai lemot. Kalau banyak orang yang pakai, maka jalannya doa itu kadang-kadang bukan karena Allahnya, tapi karena saking banyaknya ini
kesibukan-kesibukan yang ada pada diri kita, pada jiwa kita, maka sulit sampai kepada Allah. Tapi di malam hari ketika kita hanya berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, berbisik kita tentang hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita bisikkan kepada Allah, maka itu langsung sampai. Itu di malam hari, selesai kita sholat, namanya sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini sangat dianjurkan untuk kita sendiri ataupun untuk suami kita, untuk istri saya. Kalau yang laki-laki ya untuk istrinya, kalau ibu-ibu untuk suaminya. Artinya hendaklah diantara suami atau istri saling membangunkan. Nggak bangun juga kepretin air, nggak bangun juga angkarin panci, nggak bangun juga ulekan. Pokoknya bangunin, tapi jangan juga Bu. Maksudnya yang penting bisa sama-sama sholat tahajud, bisa sama-sama bermunajat kepada Allah untuk memohonkan permintaan-permintaannya. Dua orang, laki-laki dan perempuan, suami atau istri yang saling membangunkan di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, maka termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayangnya. Yang penting kan rahmat Bu, yang penting itu sayang. Kalau Allah sayang, itu bentuknya pemberiannya itu bentuknya banyak maupun sedikit, tapi karena kita bisa merasakan sayangnya Allah, maka hati kita tentram aja. Beda sama pemberian yang Allah gak sayang, dikasih kaya, dikasih panjang umurnya, tapi nggak bisa makan apa-apa, di kursi roda aja. Alhamdulillah. Di pasar paling memiliki banyak, padahal duitnya banyak, umurnya panjang, nggak mati-mati, umurnya panjang, tapi nggak bisa nikmatin apa-apa. Alhamdulillah. Lebih baik kita Allah berikan sedikit, tapi kita bisa merasakan rahmat Allah, sayang Allah sampai ke dalam hati kita. Ini rasanya sangat nyaman, tentram rasanya hidup kita ini dengan rahmat Allah yang meliputi keseharian kita. Laki-laki, perempuan, suami dan istri yang saling membangunkan di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, maka termasuk orang-orang yang Allah berikan rahmat Allah, Allah berikan sayangnya Allah kepada mereka berdua. Kita lanjutkan masih tentang membangunkan malam untuk pelaksanaan tahajud di halaman 199. Ada wa Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wan Nasa'i an Abi Hurairah idza stayqadha ar-rajulu minal laili wa ayqadha ahlahu wa shallaya rak'ataini kutiba minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat. Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i mengeluarkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, idza staiqadhar rajulu, ketika seorang laki-laki bangun dari tidurnya, ketika seorang laki-laki bangun dari tidurnya, wa ayqadha ahlahu, dan dia membangunkan istrinya, wa shallaya, kemudian keduanya salat rakaataini, 2 rakaat, kutiba, maka keduanya suami istri itu akan Allah catat minadz dzakirin Allah katsiran, termasuk orang-orang yang menyebut nama Allah banyak atau sering-sering menyebut nama Allah, wadz dzakirati, dan perempuan-perempuan yang berzikir atau menyebut nama Allah. Ibu tahu zikir Bu? Zikir itu yang dilafadzkan oleh lisan kita, bisa bentuknya alhamdulillah zikir, atau bentuknya tasbih. Tasbih gimana Bu? Tasbih subhanallah. Kalau alhamdulillah tahmid. Atau bentuknya takbir. Gimana takbir Bu?
Allahu Akbar, atau bentuknya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Ada tahmid, alhamdulillah, ada takbir, Allahu Akbar, ada tasbih, subhanallah, ada tahlil, la ilaha illallah, ada istighfar, astagfirullahaladzim. Ini semua kelompok kalimat-kalimat atau kata-kata yang disebut sebagai zikir. Ibu pernah nggak zikir lisannya nggak berhenti-berhenti? Subhanallah, 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 subhanallah. Pernah nggak Bu? Dari pagi sampai malam pernah nggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Ma kopi ma, subhanallah, 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 subhanallah. Maksudnya bikin aja, bikin kopi tapi tetap subhanallah, 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 tetap gitu. Atau istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Atau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau tidak pernah terus-menerus berzikir, itu namanya bukan adzakirina katsiran. Itu namanya bukan orang yang sering berzikir. Zikirnya kadang-kadang aja. Kalau lagi nerima amplop, alhamdulillah. Kadang-kadang terima amplop doang. Atau kalau lagi ngelihat pedaknya dicolong sama kucing, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Zikirnya kadang-kadang doang. Atau lagi melihat satu yang menakjubkan, satu yang mengagumkan, subhanallah, Ustadz ganteng amat itu, subhanallah, menakjubkan itu. Atau habis melihat sesuatu yang sifatnya ini selain menakjubkan, sesuatu yang sifatnya ini mengagumkan tapi membuat kita takut, Allahu Akbar, takbir kita. Ini zikir. Kalau zikirnya masih kadang-kadang, bagus. Ini termasuk orang yang masih ingat Allah. Dalam saat keadaan tertentu ada kejadian baru zikir, bagus juga. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa adzakirina katsiran, kalau bisa sering-sering berzikir, sering-sering menyebut nama Allah melalui tasbih, tahmid, takbir, atau lafaz-lafaz yang lain. Atau Allah saja, Allah, 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 Allah gitu. Sering-sering. Namanya orang yang sering menyebutkan nama Allah disebut dengan adzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki yang sering menyebut nama Allah, perempuan yang sering menyebut nama Allah. Saya tanya lagi, ibu bisa apa enggak dari pagi sampai malam zikir begitu terus? Enggak bisa. Nah, caranya bagaimana supaya kita termasuk orang-orang yang sering menyebut Allah? Caranya bangun malam, kemudian tahajud. Orang yang bangun malam kemudian tahajud, maka kutiba minadz-dzakirinallaha katsiran. Kalau yang perempuan, kutibat minadz-dzakirati katsiran. Kalau ada seorang jamaah ibu-ibu al-adhar bangun malam, 2 sholat 2 rakaat aja, maka itu sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang dari pagi sampai malam zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah terus. Kalau ada bapak-bapak suami ibu dibanguninnya gampang, kemudian sholat tahajud 2 rakaat aja, gak usah banyak-banyak, 2 rakaat, maka akan Allah catat seperti orang yang zikir dari pagi sampai malam. Kutiba minadz-dzakirina katsiran. Zikir yang dimaksud di sini adalah zikir lisan. Sholat tahajud yang 2 rakaat ini pahalanya sebanding dengan pahala zikir dari pagi sampai malam. Enak kamu? Enak. Zikirnya zikir lisan. Zikir lisan Allah, 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 Allah gitu aja, atau subhanallah, subhanallah, atau astagfirullah, astagfirullah dari pagi sampai malam. Tentu ini punya banyak fadilah atau banyak keutamaan. Di antaranya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Untuk orang-orang yang sering zikir dari pagi sampai malam kayak ibu-ibu sini, amin. Kayak suami-suami ibu semua, amin. Allah janjikan maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan pengampunan dan juga balasan yang besar. Udah pasti Allah ampuni.
sering zikir subhanallah 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 subhanallah, itu kalau salah-salah dikit sholat misalnya dia nggak khusyuk, insya Allah Allah ampuni. Sholatnya siapa nih? Oh sholatnya ini jamaah labrar, sholatnya Umi Yana. Oh sering zikir, dia biarin aja, walaupun sholat mikir di dapur biarin aja, nggak apa-apa, ampunin aja. Sholatnya siapa nih? Oh sholatnya Ustaz Sanwani. Sholatnya Ustaz Sanwani. Oh itu ingatnya pas takbir doang itu. Ya, nanti pas Fatihah kata malaikat, pas Fatihah mah dia itu istrinya lagi aja, nggak apa-apa, udah ampunin karena sering-sering menyebut nama Allah. Itu namanya maghfirah, ampunan. Puasa juga begitu, puasanya kurang-kurang dikit, puasanya ada cacat atau ada kekeliruan misalnya, itu pasti Allah ampuni, nggak apa-apa, udah terima aja. Ini keutamaan orang-orang yang sering menyebut nama Allah, akan Allah berikan ampunan. Amin, amin. Ibadah-ibadah yang kurang tetap Allah anggap, angkat aja malaikat. Begitu juga akan Allah beri balasan. Balasan yang dimaksud di sini balasannya zikir, balasannya ucapan subhanallah, itu Allah tunaikan juga jadi maghfirah atau ampunan lain. Kemudian balasan dari zikir lain lagi. Jadi dua-duanya dapat, menang banyak Bu, menang banyak, dua-duanya dapat. Ampunan dari Allah dapat, pahala zikirnya juga tetap Allah tunaikan. Dan kita tahu kata Rasulullah, kalimatani khafifatani bil lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kata enteng di lisan, enteng di mulut, tapi sangat berat di timbangan amal baik, yaitu subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Baru dua kalimat itu, dua kalimat aja atau dua kata saja sudah bisa memberatkan timbangan kebaikan kita, apalagi dari pagi sampai malam, dari melek mata sampai merem lagi baca subhanallah subhanallah subhanallah. Berat timbangan amal itu berat. Pahalanya ditunaikan oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan yang nanti akan menambahkan bobot kebaikan kita. Selain itu dosa-dosa kita diampuni lantaran zikir dari pagi sampai malam. Tapi Ibu bisa nggak zikir pagi sampai malam? Kalau belum bisa, bangun malam. Maka orang yang bangun malam tahajud ini seperti orang yang zikir kencing. Ini sama seperti orang yang zikir dari pagi sampai malam atau yang sering-sering zikir. Ibu-ibu yang rahimahumullah, ini baru zikir lisan. Zikir itu ada macam-macam, ada zikir lisan. Zikir lisan yang tadi kita sudah bahas, bisa subhanallah, bisa istighfar, astagfirullah. Lisannya yang disebutkan lisannya ini sangat banyak keutamaannya. Dapat ampunan Allah juga, dapat pahala zikirnya juga. Kemudian ada tingkat yang lebih tinggi, ada tingkat yang lebih tinggi dari zikir lisan, yaitu zikir hati. Bagaimana? Sebentar sebelum saya masuk ke zikir hati, ini rada serius sedikit, Bu. Jangan serius sedikit. Ini termasuk zikir lisan, termasuk pahalanya dari zikir yang bisa dibandingkan dengan zikir lisan, dengan subhanallah dari pagi sampai malam, itu sholat tahajud. Dan termasuk zikir lisan adalah orang yang sibuk dengan ilmu pengetahuan. Jadi jangan dikira ibu baca kitab Irsyadul Ibad itu nggak ada pahalanya. Jangan kira ibu duduk di sini baca tahlil, baca surat-surat, niatnya menuntut ilmunya Allah, jangan dikira ini kosong, sama pahalanya seperti orang zikir. Jadi pulang dari majelis ini dosanya sudah diampuni semua. Orang yang bergelut dengan ilmu Allah di taklim, atau dia belajar seperti para santri, atau dia melakukan penelitian yang hubungannya untuk
untuk mengagungkan nama Allah, untuk meninggikan ilmu Allah, tujuannya bukan untuk riya, maka termasuk orang-orang yang dzikir lisan. Kelihatannya nggak bunyi subhanallah subhanallah mulutnya, kelihatannya nggak bunyi astagfirullah astagfirullah, tapi baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa Abu Dawud wa Nasai an Abi Hurairah annahu qala idza staiqadha ar-rajulu minal laili, cuma baca begitu doang, itu sama kayak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim, sama kayak subhanallah subhanallah subhanallah, jadi sama seperti orang yang dzikir. Setiap kata yang ibu baca dari pelajaran-pelajaran fikih atau pelajaran tauhid atau pelajaran lainnya, setiap kata-kata yang ibu baca itu adalah untayan dzikir semuanya. Oleh karenanya orang alim atau muta'alim, orang alim, guru atau muta'alim yang belajar, ini adalah orang-orang yang insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Ibu yang belajar di sini, ini orang yang sekali duduk aja itu sudah diampuni oleh Allah. Karena sama seperti orang yang zikir, kelihatannya lisannya nggak zikir, tapi orang yang belajar, yang mengajar, ini sama seperti orang yang zikir lisan, orang yang lisannya senantiasa menuturkan nama Allah, diampuni dosanya oleh Allah, amin, dan juga diberikan pahala oleh Allah, amin. Ini baru zikir lisan dan juga orang yang belajar atau mengajar, bergelut dengan ilmu. Tingkat pertama. Tingkat yang kedua, yang lebih tinggi lagi, ada zikir hati, al-dzikru bil qalb atau dzikrul qalbi. Zikir hati ini ada dua macam. Ada yang pertama, yaitu orang-orang yang ketika dalam hatinya ini mendapat teguran dan bisikan dalam hati, dapat teguran bahwa bangun subuh, tiba-tiba dia bangun, maka itu termasuk zikir. Jadi tegurannya itu alhamdulillah atau astagfirullah, udah azannya dalam hati doang, padahal itu termasuk zikir yang lebih tinggi dibanding zikir lisan. Dalam hati begitu dia terpleset, nggak sengaja maksiat, dalam hati astagfirullahaladzim, zikir hati lebih tinggi dibanding zikir lisan. Ketika ada kejadian-kejadian, kemudian hatinya ini menyebutkan nama-nama Allah, menyebutkan nama Allah karena ingat, dan dia melaksanakan kewajiban yang harus dia laksanakan, langsung sholat, kemudian langsung pergi dari tempat maksiat, misalnya kalau larangan, maka kesadaran hati dengan zikir dalam hati ini namanya zikir hati yang lebih tinggi dibanding zikir lisan. Kemudian yang lebih tinggi dibanding yang kedua ini ada zikir hati, yaitu model zikir yang sifatnya terus-menerus menyebutkan nama Allah, terus-menerus menyebutkan nama Allah dalam keadaan apapun, dan tidak ada yang tahu, yang namanya hati nggak ada yang tahu. Saya beberapa kali pernah sampaikan kepada ibu-ibu atau kepada jamaah yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita, sering-sering di dalam hati kita sebutkan Allah, Allah, Allah. Ibu tahu hati, Bu? Hati itu di mana letaknya? Nih, kira-kira 2 jari di bawah tete. Ini ada hati di sini. Hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Ibu pegang di jantung ibu. Gerak nggak, Bu? Gerak ke jantungnya? Kalau nggak gerak, koit. Itu iringi detak jantung kita dengan sebutan Allah, 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 Allah. Hati aja, hati, dalam hati aja. Mulutnya nggak usah. Nah, zikir tingkat yang seperti ini lebih tinggi dibanding zikir tingkat yang kedua, yang istighfar dalam hati cuma karena dia pleset maksiat, tapi senantiasa dalam keadaan apapun hatinya Allah, 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 terus Allah, di mana aja Allah, Allah di sini. Jadi kira-kira 2 jari di bawah tete kiri, Allah, 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 terus
Kapanpun lupa, Allah Allah lagi. Allah 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 Allah. Terus namanya zikir khafi, zikir yang sifatnya tersembunyi, cuma kita dan Allah yang tahu. Ini lebih tinggi dibanding zikir lisan, lebih tinggi dibanding zikir hati yang kadang-kadang. Zikir hati yang kadang-kadang yang tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga ini lebih tinggi dibanding zikir hati yang kadang-kadang. Kenapa lebih tinggi? Karena dia terus menerus Allah Allah Allah, terus Allah di sini. Seiring dengan detak jantung terus bunyi, terus berdetak, maka hatinya terus Allah Allah Allah. Oleh karenanya jangan sembarangan sama orang yang diem-diem aja, Bu. Siapa tahu aja dia di pojokan, waktu ada acara kondangan nggak ada yang ngopenin dia, di pojokan aja dia sama tukang jaga sendal. Iya, taunya dia hatinya Allah 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 Allah. Ini orang yang seperti ini, orang yang bisa berzikir dalam keramaian, hatinya senantiasa Allah Allah Allah. Ini nanti Allah angkat derajatnya jadi waliullah, jadi kekasih Allah. Karena tingkat zikirnya ini lebih tinggi dibanding tingkat zikir yang sebelumnya. Kita nggak bisa menilai orang dengan penampilan lahiriah, nggak bisa. Ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, undangan nggak pernah diundang, kalau dia datang juga nggak ada yang ngopenin, ada yang begitu, nggak ada yang ngopenin dia, tapi sebenarnya dia Allah Allah Allah. Nggak boleh sembarangan kita sama orang. Bisa jadi itu orang yang terus hatinya Allah Allah terus, kan kita nggak tahu. Wali-wali Allah ada yang seperti ini, ada yang sengaja oleh Allah disembunyikan, dan dia ternyata Allah pilih menjadi kekasihnya, menjadi walinya. Dan wali itu nggak harus punya keramat, Bu. Tahu keramat, Bu? Tahu keramat? Keramat pela. Ada yang jadi Islamic Center sekarang, itu namanya apa tuh? Ibu nggak tahu duluan. Ada keramat itu karomah. Seorang wali nggak harus punya karomah. Kadangkala ada wali yang memang nggak ada keramatnya, nggak ada karomahnya, biasa-biasa aja. Tapi oleh Allah sangat disayang, sangat dicinta, sangat dekat sama Allah. Biasa-biasa aja. Karena hatinya Allah 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 terus. Ini tingkat zikir ketiga yang paling tinggi, yang lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Hatinya Allah Allah terus. Kemudian yang keempat, yang lebih tinggi lagi, zikir hati juga. Tapi zikirnya disertai dengan fikir. Ada zikir, ada fikir. Fikir ini tafakkur. Sambil Allah 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 hatinya, dia melihat penciptaan langit dan bumi, dia melihat, merenungkan segala macam penciptaan Allah yang ada di langit, di bumi, bahkan yang ada di dalam dirinya. Dia perhatikan betapa Allah menciptakan alis bulu atau bukan, Bu? Bulu rambut atau bukan? Rambut, tapi alis nggak ada yang panjang, segitu gitu aja. Allah ciptakan bulu hidung segitu-gitu aja, nggak ada yang panjang. Coba kalau Allah ciptain gondrong, bulu hidung gondrong, Bu, sampai nutupin bibir, gimana kira-kira? Itu Asgar repot. Asgar. Semua direnungkan penciptaan Allah yang ada dalam tubuhnya, dalam dirinya. Penciptaan Allah yang ada di alam semesta dia renungkan sambil Allah Allah Allah, dan dia merasakan betul keagungan Allah, merasakan betul kebesaran Allah, dan dia sangat kecil di hadapan Allah, sehingga tidak pernah sebersit pun, tidak pernah sedetik pun dia lalai dari melihat Allah. Dia menyaksikan Allah dalam segala hal, menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Ini zikir yang paling tinggi. Para nabi, para rasul, termasuk juga malaikat muqarrabun, malaikat karubiyun, malaikat yang ada di sekitar arasy, malaikat yang menyangga atau memikul arasy, ini berzikir dengan zikir yang paling tinggi.
Jadi mengagungkan Allah, menyebutkan nama Allah, dan hadir rasa takut di hadapan Allah. Malaikat muqarrabin, malaikat karubiyin yang ada di sekitaran arsy ini selalu menyebut nama Allah. Nah, bagaimana dengan manusia, para nabi, para rasul dengan hatinya? Hatinya senantiasa Allah, 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 sambil merasakan keagungan Allah, memikirkan, merenungkan penciptaan alam semesta ini. Ini zikir yang paling tinggi ini. Dan gak ketahuan Bu yang begini Bu, yang begini gak ketahuan. Yang namanya tafakkur, diam, hatinya Allah, Allah, sambil merasakan kehadiran Allah. Betapa Allah menciptakan daun, menciptakan kemacetan, menciptakan musibah. Itu semua dari Allah, bentuk sayangnya Allah. Dia bisa menemukan itu sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hada batila, sampai punya kesimpulan, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Ada musibah, ada hujan, ada kecelakaan, ada tubuh, ada nyawa, semua direnungkan, punya kesimpulan, ya Allah, tidak ada yang sia-sia semua ciptaanmu, ini semua ada manfaatnya untuk kami. Makin iman, makin mantap pada Allah, makin dekat pada Allah. Ini zikir yang diiringi dengan tafakkur, zikir yang diiringi dengan fikir. Ini zikir yang tingkatnya paling tinggi. Kalau sudah sampai pada tahap ini, maka ini adalah kelasnya atau makomnya para wali Allah, para nabi, para siddiqin yang senantiasa memandang Allah dengan hatinya dan tidak pernah sedetik pun lepas dari pandangannya. Nggak pernah. Nabi Muhammad SAW seperti ini. Kata Rasulullah, ana a'rafukum billah, wallahi ana a'rafukum billah. Kata Rasulullah, Nabi Muhammad bilang, demi Allah, aku orang-orang yang paling kenal Allah. Artinya nggak pernah sedetik pun Nabi Muhammad itu hilang pandangannya dari Allah, pasti melihat Allah terus dalam segala sesuatu. Dan ini bisa terjadi, kelihatannya badannya bareng sama orang-orang, tapi sebenarnya hati dan pikirannya ini sedang bersama Allah. Kira-kira bisa nggak ya Bu begitu Bu? Ada nggak orang yang bisa begitu? Badannya bareng sama manusia, tapi hati dan pikirannya sama Allah. Bisa nggak Bu? Gimana Ustaz tuh, ada badan sama orang, hati sama Allah. Sekarang gini Bu, Ibu lagi serius baca HP, status orang dibaca, dibalesin. Padahal di situ lagi arisan, lagi bareng-bareng nggak kalau arisan? Ada yang cerita ponakannya, ada yang cerita suaminya, lagi rame banget. Tapi ibu nggak kedengeran semuanya itu. Kenapa bisa nggak kedengeran? Karena lagi sibuk dengan status WA. Itu namanya badannya ada di situ, tapi pikirannya di mana? Di WA. Maka boleh jadi sangat mungkin orang yang kumpul bareng-bareng sama orang secara zahir atau badannya, raganya ini bareng sama orang, tapi sebenarnya dia senantiasa mengingat Allah, 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 Allah terus, senantiasa berpikir. Ada orang nanya, dia jawab, dia nyaut, nanti habis itu ingat Allah lagi. Nah, yang seperti ini zikir yang paling tinggi, karena zikir punya dua pengertian. Zikir punya pengertian yang pertama, menyebut nama Allah, subhanallah, 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 atau Allah, 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 atau alhamdulillah, alhamdulillah. Itu menyebut nama Allah. Dan punya satu pengertian lain, mengingat Allah. Tingkat yang terakhir yang tadi saya katakan paling tinggi, ini adalah zikir yang punya arti mengingat Allah. Terus ingat Allah dalam penciptaan, dalam alam semesta. Ada musibah, puting beliung, dia melihat ada Allah di situ. Ada bencana, dia melihat ada Allah di situ. Kemudian dapat nikmat atau tetangganya dapat nikmat, dia melihat ada Allah di situ. Kalau bisa sampai di situ, ini adalah zikir yang artinya mengingat Allah, dan ini zikir yang paling tinggi.
kita bandingkan. Jika zikir lisan aja pahalanya demikian banyak, dapat maghfirah ampunan dari Allah juga, bagaimana dengan zikir hati? Pasti lebih dahsyat lagi. Oleh karenanya nggak tanggung-tanggung, bukan cuma dapat pahala dan ampunan, langsung diangkat jadi wali Allah, langsung diangkat menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, kita bisa meningkatkan diri kita dari menyebut nama Allah sampai kita benar-benar bisa mengingat Allah dimanapun dalam segala keadaan, dalam segala keadaan apapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.